Berikutnya tentang dua buah dadu yang dilemparkan bersamaan, peluang munculnya bagian A, kedua mata dadu kembar. Maka misalnya nama kejadiannya ini A ya. Mata dadu kembar itu kan 1 dan 1, 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4, 5 dan 5, serta 6 dan 6. Banyak anggotanya berapa? Ada 6. NS-nya kita 2 dadu, 6 pangkat 2, 36. Maka peluang kejadian A-nya kita 6 per 36 atau 1 per 6. Lanjut yang bagian B. Jumlah kedua mata dadu 7 atau 11. Misalnya nama kejadian C ini adalah jumlah 7. Maka di list dulu mulai dari 16 kebalikannya, angka 2 kebalikannya, angka 3 kebalikannya. Angka 4 udah masuk ya. Udah. Sehingga NC-nya kita itu adalah nanti aja. Nggak apa-apa. NC-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Maka PC-nya kita adalah 6 per 36. Lanjut, D-nya. Misalnya D itu adalah kejadian di mana dia jumlah 11 ya. Mulai dari 1 nggak ada, 2, 3, 5 ya. 5, 6, dan 6, 5. Maka ND-nya kita ada 2 aja. Peluang D-nya kita 2 per 36. Sekarang perhatikan, apakah di antara anggota C dan D ada yang kembar? Kalau ada, kita kurangin. Kalau nggak ada, ya udah langsung saja. Sehingga dapat kita buat, maka peluang kejadian dadu 7 atau 11. Berarti, peluang dadu 7 atau 11. Ya, itu sama dengan peluang C tambah peluang D. Jumlahin aja. Ini 6 per 36, 2 per 36. Yaitu 8 per 36. Bagi 4, 2 per 9. Gitu. Oke? Lanjut nomor C. Gen C jumlahnya bernilai prima atau jumlahnya 5 gitu. Misalnya nama kejadian pertama Ibu ambil sebagai kejadian A. Ini adalah jumlah prima. Maka kita akan bertujuan menemukan nilai dadu, mata dadu yang dijumlahin bisa jadi 3, 2, 3, 5, 7, 11 ya. Oke. Untuk mata dadu 2, maka anggotanya itu cuma 1 dan 1. Untuk anggota mata dadu berjumlah 3, ini berarti 1, 2, 2, 1. Berjumlah 5, 1, 4, 2, 3. Untuk yang berjumlah 7, 2, dari mulai 1 ada ya. 1, 6, 6, 1, 2, 5, 3, 4, 4, 3. Lalu yang berjumlah 11 itu 5, 6, dan 6, 5 saja. Oke. Sehingga banyak kejadian A-nya kita. Tuh 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. NS-nya ya 2 dadu 36. Maka peluang kejadian A-nya adalah 15 per 36. Nah, sekarang kejadian B misalnya yang jumlahnya 5. Maka anggotanya 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. Oke. Maka NB-nya kita adalah ada 4 pasangan. NS-nya tetap 36, maka peluang B-nya adalah 4 per 36. Nah, perhatikan kejadian A dan kejadian B ternyata ada yang beririsan, yaitu apa? Ya ini lagi yang beririsan ya. Yang berjumlah 5 yang beririsan. Berarti ada 4 anggota kan? 1, 2, 3, 4. Itu beririsan semua. Sehingga A iris B-nya, ini anggotanya NA iris B ada 4. Berarti peluang A iris B sama dengan 4 per 36. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Maka peluang A atau B ini sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangin dengan peluang A iris B. Ini sama dengan
15/36 ditambah 4/36 dikurangin 4/36. Cancel. Ini dapatnya 15/36 bagi 3 dapat 5/12 ya. Oke, dah. Demikian nomor 4. Nomor 5, ini hapus persennya. Katanya peluang seseorang terkena polio itu 0,25, sehingga peluang seseorang tidak terkena polio adalah 1 dikurang 0,25, yaitu 0,75. Sehingga banyak anak yang tidak akan terkena polio adalah kalikan antara peluangnya dengan jumlah anak. Berarti sama dengan 0,75 dikali dengan 500 anak, itu 375 anak lah yang berpotensi tidak akan terkena polio. Nomor 6. Jadi ini ada 3 orang, Ane kita misalkan sebagai A, Berta sebagai B, C-nya itu untuk Karol. Berarti diketahui peluang Ane lulus, atau kita nulisnya PA 2/3. Sehingga kalau kita hitung peluang Ane tidak akan lulus sama dengan 1 kurang 2/3, yaitu 1/3. Pakai komplement ya. Lanjut, peluang B lulus itu sesuai soal 3/4. Maka kalau kita hitung, kemungkinan B untuk tidak lulus adalah hanya 1/4. Lalu peluang C lulus itu adalah 4/5, maka peluang C untuk tidak lulus sama dengan 1/5. Oke. Pastikan bahwa saat kamu jumlahkan peluang A dan A aksennya, dapatnya harus 1. Peluang B dengan B aksennya dijumlahin harus 1. Selanjutnya, pertanyaan pertama untuk bagian yang A. Peluang ketiganya lulus. Dalam hal ini berarti dia bertanya peluang A-nya lulus dan B-nya lulus dan C-nya lulus. Maka ini kamu buat menjadi peluang A kali peluang B kali peluang C. Dikalikan. Sehingga ini sama dengan peluang A yang ini, peluang B yang ini, peluang C yang ini. Jadi kamu tinggal salin saja dari yang sudah disusun. Dari sini kita masih bisa cancel ya. 3 habis dibagi 3, 4 habis dibagi 4, sisanya 2/5. Nomor B. Peluang hanya 2 orang yang lulus ujian. Nah, ini kita bagi ke 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisalah si Ane yang lulus, Berta lulus, dan Karol yang tidak lulus. Yang penting 2 orang lulus gitu ya. Maka kemungkinan pertamanya adalah yang Ibu bilang tadi, peluang Ane lulus dan Berta lulus dan C-nya nggak lulus, komplement C-nya. Terus kemungkinan berikutnya ditambah yang 2 ini yang lulus, si Ane-nya nggak lulus. Kan bisa ya? Berarti peluang A-nya nggak lulus, B-nya lulus, dan C-nya lulus. Lalu tambah kemungkinan ketiga, Ane dan Karol yang lulus, Bertanya nggak lulus. Berarti A-nya normal, B-nya nggak lulus, C-nya normal. Udah, kita tinggal kali-kalikan aja. Ini kalau dibuat perkaliannya berarti apa? Nanti kamu cari PA dikali, ini kan B biasa ya, berarti kali PB, ini dikali C-nya aksen, kali C aksen gitu. Jadi saat melihat, nanti ambilnya yang ini C aksennya, 1/5, pindahin ke situ. Oke, jadi kira-kira ini hitungannya menjadi peluang A-nya 2/3, peluang B-nya 3/4. Sebentar. Peluang C aksennya ambilnya yang ini, 1/5. Tambah sebelahnya peluang A aksen 1/3 dikali peluang B-nya 3/4 dikali peluang C-nya 4/5. Tambah yang terakhir peluang A-nya 2/3, peluang B-nya 1/4, peluang C-nya 4/5. Oke. Cancel-cancel yang bisa dieliminasi ya. 3 dengan 3, 2 dengan 4 dapat 2. 3 dengan 3, 4 habis. Oh, ini ya 4 sama 4. Udah ya. Oke, sehingga jawaban kita sama dengan ini adalah 1/10. Atau kalau mau langsung biar nggak nyamain penyebut, ya, langsung aja kita kalikan. Ini sama dengan yang ini 6/60, yang ini 12/60, yang ini
8 per 60. Berarti ini 26 per 60 dibagi berapa? 2 ya. 13 per 30. Seperti itu nomor 6. Nomor 7 udah diajarin. 8 sudah. 9. Oke, nomor 9 ya. Jadi ada dua cerita. Ini untuk kotak A. Katanya isinya ada 4 merah dan 6 biru. Lalu ini untuk kotak B. Isinya adalah 5 merah dan 10 biru. Pertanyaannya adalah, dari masing-masing kotak akan diambil satu pita. Bagian pertama, dia meminta terambil pita merah dari kotak A, lalu bersamaan dengan terambilnya bola biru dari kotak B. Ya udah hitung aja peluang merah dari kotak A. Maka ambil merah 4 per 10 ya. 4 per totalnya 4 tambah 6 10 dikali dengan peluang biru dari kotak kedua, berarti 10 per 15. Sederhanakan ini bisa di cancel, maka dapatnya 4 per 15. Yang B, terambilnya pita biru dari kedua kotak, artinya dia nanya peluang biru dari kotak pertama berbarengan dengan peluang biru dari kotak yang B. Sehingga kamu pandang kotak A ambil birunya, ini adalah 6 per 10. Pandang kotak B ambil biru 10 per 15. Cancel, dapatnya ini bisa bagi 3. 2 per 5. Yang C, pita merah dari kedua kotak, berarti berharap pita merah dari kotak pertama dikali dengan pita merah dari kotak kedua. Maka ini sama dengan 4 per 10 dikali 5 per 15. Ini habis 3, ini dapat 2, ini 5. Ini 2 per 15. Oke, demikian nomor 10 terakhir. Dua kartu diambil satu persatu tanpa pengembalian. Ini ingat, satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan bagian pertama keduanya warna merah. Maka peluang merah di pengambilan pertama dan peluang merah di pengambilan kedua. Ini berarti kan peluang merah pada pengambilan pertama kita kalikan dengan peluang merah dari pengambilan keduanya. Peluang merah di pengambilan pertama, merah itu totalnya ada 26 ya, 13 dari hati, 13 dari wajik. Maka ini 26 per 52 dikali dengan, nah ini ingat, ternyata kan di pengambilan pertama dia udah ngambil satu merah. Di pengambilan kedua, merahnya udah berkurang, awalnya 26 maka berkurang 1 karena nggak dikembaliin jadi 25. Dan awalnya semestanya 52, maka dia berubah jadi kurangin 1, 51. Ini misal kita sederhanakan ini dapat 2. Berarti ini kayak 25 per 102. Lanjut. Yang B. Berturut-turut kartu as. Ini kita revisi soal ya waktu lalu ya. Berturut-turut kartu as. Berarti dia berharap peluang as di pengambilan pertama dan peluang as juga di pengambilan keduanya nanti. Kita kalikan saja peluang as di pengambilan pertama dikali dengan peluang as di pengambilan yang kedua. Pertama, as di pengambilan pertama asnya masih 4 ya utuh. Semestanya masih 52 kartu. Nah, di pengambilan kedua karena satu as sudah terambil di pengambilan satu, maka ini misalnya 3, semestanya juga berkurang. Maka ini 1 per berapa itu? 13 ya. Ini bisa cancel 17. Dapatnya adalah 1 per 221. Demikian, selamat belajar, Tuhan berkati. Terima kasih.